Sebenarnya yang sangat memperibetkan masalah ini adalah DRG. Kenapa gue bilang DRG? Dia ini udah sangat menyusahkan semuanya, semua dari pihak mana aja pun. Ya, kalau gue di posisi dia, gue tanpa disuruh gue datang ke pengadilan dan membuktikan di depan Pak Hakim dan semua konsumen bahwasan skincare gue aman-aman aja, skincare gue nggak ada overclaim, skincare gue nggak ada jarum, dan skincare gue itu berhak direview secara baik-baik. Tapi faktanya apa? Dia nggak datang dan dia sama sekali tidak menongolkan diri. Sekali lagi gue bilang, kalau gue di posisi DRG, gue akan datang dan membuktikan kalau misalnya skincare gue nggak ada masalah apa-apa. That's it, itu aja ya. Jadi yang sangat membuat masalah ini sangat amat apa ya? Membikin netizen tuh kayak, kapan sih ini kelarnya gitu? Ya si DRG, kenapa DRG? Gue bilang dia nggak datang ke pengadilan gitu. Mediasi dia nggak datang. Mediasi itu harus datang loh ya. Malah yang datang pengacaranya. Mediasi itu ditemukan antara pihak lo dan pihak gue. Itu mediasi. Lo tinggal menjelaskan skincare lo tuh nggak ada masalah apa-apa. That's it, itu aja. Skincare lo berbahaya? Enggak. Kalau skincare lo berbahaya, kenapa lo takut di review? Berarti skincare lo berbahaya. Dan gak semua wanita seperti Nikita Mirzani yang brave, berani untuk membuka suara, untuk membuka semuanya agar menjaga kulit manusia, kulit wanita yang terutama di Indonesia ini terjaga dari permasalahan-permasalahan yang ada di overclaim ataupun jarum suntik dan lain sebagainya. Karena apa? Ini kan kasus sudah amatiran banget ya, udah viral banget gitu. Masa iya sih kita harus nunggu-nunggu kayak gini? Kan kita nunggu endingnya kapan nih gitu loh. Jadi yang memperibetkan masalah ini siapa? DRG. DRG ini sangat memperibetkan masalahnya sekali gitu. Ya lu tinggal datang aja, lu tinggal buktikan aja nih skincare gue gak ada masalah apa-apa gitu. Kalau emang lo merasa diri lo tuh benar gitu kan. Kalau merasa diri lo tuh skincare lo tuh oke. Gue tahu kok kalau misalnya lo tuh diserang banyak sama oleh konsumen dan lain sebagainya. Kalau emang lo mau apa ya, berjualan lagi dengan normal, tinggal datang aja udah ke pengadilan tanpa harus diminta, tanpa harus disuruh. Tinggal yaudah, lu pesan Grab, datang, simple, buktiin semuanya, kasih tahu, selesai. Tapi kenapa dia nggak datang? Takut kah? Karena apa? Skincare-nya emang berbahaya berarti kalau begitu. Aduh, gue tuh nggak ada kemana-mana guys. Gue tuh bukan orang yang 1x24 jam harus di TikTok mulu, harus bikin VT mulu, kecuali kalau misalnya gue tuh content creator ataupun gue tuh influencer. Gue ini kan manusia biasa, netizen ya, gue bukan artis juga gitu. Dan gue di sini murni menyuarakan skincare overclaim yang diciptakan oleh salah satu owner yang membahayakan kulit masyarakat Indonesia Raya Merdeka ini. Itu doang. Dan satu lagi, nggak usah nyebarin isu yang enggak gitu loh. Dan kalian juga kan udah pada pintar ya. Kalau misalnya orang yang membahasnya 1x24 jam itu mulu di TikTok, ya wajib lah dipertanyakan, ya pasti dibayar lah. Kalau enggak ngapain gitu. Kalau gue hilang timbul kenapa ya? Iyalah, kan gue ada pekerjaan di luar daripada ini. Tapi dibalik itu gue juga murni dari hati gue menyuarakan tentang skincare overclaim ini dan tidak adanya keadilan bagi seorang NM. Dan kita lihat sendiri kan sisi hukumnya juga agak ngaco nih. Mediasi nggak datang DRG-nya gitu. Mediasi lo harusnya datang lah, ngapain diwakilin oleh lawyer gitu. Dan ini kan udah sangat viral banget di Indonesia Raya Merdeka ini. Siapa sih yang nggak tahu kasus-kasus ini? Kalau misalnya di umum, apalagi wanita, ibu-ibu, emak-emak, semuanya, bapak-bapak juga pada tahu gitu kan. Tolonglah kooperatif lah. Kalau misalnya skincare lo tuh aman-aman aja gitu, tinggal datang doang, sesimpel itu. Kenapa lo nggak berani datang? Ya berarti ada pertanyaan yang emang benar skincare lo tuh berbahaya, yang sangat ada jarumnya, dan itu ya benar merusak manusia, kulit manusia Indonesia Raya Merdeka ini gitu loh. Jadi please banget buat kalian, gak usah bilang kayak Valeri kemana ya, Val kemana ya, ini kemana ya, terus bikin isu yang enggak. Orang yang mau bikin isu itu yang isu yang gak jelas gitu ya, isu yang kalau gue bilang tuh isu katro gitu kan. Itu tuh lu dibayar berapa sampai lu bisa bikin isu yang kayak what the